lubang hitam. Mungkin objek paling misterius sekaligus paling keren di seluruh alam semesta. Tapi apa sih sebenarnya lubang hitam itu? Apakah mereka beneran sebuah portal ke dunia lain seperti di film-film? Atau jangan-jangan penjelasan ilmiahnya justru jauh lebih menakjubkan? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kalau kita ngomongin lubang hitam, terutama di dunia fiksi ilmiah atau bahkan di sudut-sudut internet, gambarannya tuh seringkali bukan cuma sekedar objek astronomi biasa. Mereka itu seolah-olah sesuatu yang lebih dari itu. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Ide kalau kita bisa masuk ke lubang hitam, terus tiba-tiba muncul di tempat lain atau bahkan di waktu yang lain. Keren banget bayanginnya. Tapi, apa ada sedikit pun dasar ilmiah buat ide sekeren ini? Klaim-klaim kayak gini nih yang sering banget beredar. Biasanya ini campuran antara sedikit fakta sains dan banyak banget spekulasi. Seolah-olah ada konspirasi besar buat nutup-nutupin portal antar dimensi ini. Nah, daripada kita berasumsi, mending kita lihat apa kata sains yang sebenarnya. Oke, sebelum kita jawab soal portal, ada satu masalah yang jauh lebih mendasar yang harus kita pecahkan dulu. Gimana caranya kita bisa melihat sesuatu yang secara definisi emang nggak bisa dilihat? Ini nih paradoks utamanya. Kalau nggak ada cahaya yang bisa kabur darinya, ya berarti dia harusnya benar-benar hitam pekat kan? Nggak kelihatan sama teleskop manapun. Terus gimana dong para ilmuwan ngakalinnya? Nah, kuncinya ternyata bukan dengan melihat si lubang hitamnya itu sendiri, tapi dengan melihat efek yang ditimbulkannya ke lingkungan sekitarnya. Coba lihat ilustrasi ini. Bagian-bagian inilah yang justru bikin lubang hitam jadi kelihatan. Pertama, ada yang namanya cakrawala peristiwa atau event horizon. Ini nih batas paling terkenalnya. Anggap aja kayak tepi air terjun kosmik raksasa. Sekalinya kamu lewat, udah nggak ada jalan buat balik lagi. Bagian inilah yang secara teknis benar-benar hitam. Terus, ini dia petunjuk utamanya. Semua materi, gas, debu, bintang yang kesedot mendekati cakrawala peristiwa itu bakal berputar kenceng banget, memanas sampai jutaan derajat, dan akhirnya bersinar super terang. Nah, piringan inilah yang bisa kita lihat, bukan lubang hitamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Cahaya dari piringan akresi yang super terang itu dibelokkan sama gravitasi lubang hitam yang luar biasa kuat. Hasilnya, cahaya itu membentuk semacam siluet atau bayangan tepat di tengah-tengahnya. Inilah yang diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein, dan inilah target yang dicari para astronom. Oke, jadi kita udah tahu apa yang harus dicari. Sebuah cincin cahaya dengan bayangan gelap di tengahnya. Gampang kan? Nggak juga. Masalahnya, target kita ini jauh banget dan kelihatan super kecil dari bumi. Saking kecilnya, ini tuh ibarat kita mencoba motret satu buah donat yang ditaruh di permukaan bulan. Solusinya, bener-bener jenius. Mereka nggak bikin satu teleskop raksasa, tapi mereka menghubungkan 8 teleskop radio yang tersebar di seluruh dunia. Semuanya disinkronkan pakai jam atom super akurat. Dan secara efektif, mereka menciptakan satu teleskop virtual seukuran planet bumi. Namanya Event Horizon Telescope atau EHT. Dan inilah dia hasilnya. Di tahun 2019, seluruh dunia untuk pertama kalinya melihat gambar ini. Ini adalah bukti visual langsung pertama dari bayangan sebuah lubang hitam. Monster kosmik ini ada di pusat galaksi Messier 87, masanya 6,5 miliar kali lipat massa matahari kita. Luar biasa. Nah, kutipan ini penting banget. Ini nunjukin kalau gambar tadi itu bukan cuma foto yang keren, ini adalah konfirmasi yang spektakuler dari teori Einstein yang udah berumur seabad. Teorinya terbukti bekerja dengan sempurna, bahkan di lingkungan paling ekstrim di alam semesta. Setelah sukses besar dengan M87, tim EHT nggak berhenti. Mereka langsung mengarahkan teleskop virtual mereka ke target yang lebih dekat, tapi ternyata jauh lebih susah ditaklukkan. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Namanya Sagittarius Astaris atau biasa disingkat SGR Astaris. Walaupun jaraknya cuma 27.000 tahun cahaya, jauh lebih dekat dari M87 Astaris, tapi ada tantangan baru yang bikin pusing kepala. Saya suka banget analogi ini, karena pas banget. SRA itu 1000 kali lebih kecil dari M87 AS. Akibatnya, gas panas di sekelilingnya itu ngorbit dalam hitungan menit, bukan berhari-hari kayak di M87. Jadi pola cahayanya itu berubah-ubah terus dengan super cepat pas para ilmuwan lagi mencoba ngamatin. Nah, lihat deh ini. Tiap gambar ini nunjukin gimana cincin cahayanya tuh kayak goyang-goyang dan berubah bentuk dari hari ke hari.
Tim EHT harus mengembangkan metode komputasi yang super canggih cuma buat menggabungkan ribuan gambar yang terus berubah ini jadi satu gambar akhir yang jelas. Dan inilah hasilnya. Gambar SGAA di sebelah M87A. Dua lubang hitam pertama yang pernah kita lihat dari dekat. Coba perhatikan, walaupun ukurannya beda jauh, tapi penampilannya kok mirip banget ya? Coba kita bandingkan langsung. M87X itu 1000 kali lebih besar dan lebih masif. Tapi waktu kita lihat dari dekat, keduanya nunjukin struktur cincin dan bayangan yang sama. Intinya apa? Ini membuktikan kalau hukum gravitasi Einstein berlaku universal buat objek-objek ini, nggak peduli ukurannya sebesar apa. Fisika dasarnya tetap sama. Oke, sekarang kita udah lihat bukti nyata kalau lubang hitam itu adalah objek fisika yang diatur oleh gravitasi. Jadi, mari kita balik lagi ke ide soal portal tadi. Dan ketakutan-ketakutan yang kadang muncul, terutama kalau menyangkut eksperimen yang dilakukan di bumi. Dulu, sekitar tahun 2008, sebelum akselerator partikel terbesar di dunia, Large Hadron Collider atau LHC, dinyalakan, ada ketakutan besar di masyarakat. Beberapa orang khawatir kalau LHC, dengan menabrakkan partikel berenergi tinggi, bisa nggak sengaja menciptakan lubang hitam mikro yang bakal menelan bumi. Saking seriusnya, ketakutan ini sampai dibawa ke pengadilan. Betul! Sebuah gugatan hukum diajukan di Hawaii buat menghentikan operasi LHC. Tapi, setelah semua tinjauan ilmiah dilakukan, pengadilan akhirnya menolak kasus itu. Kenapa? Karena sains memberikan jawaban yang sangat jelas dan meyakinkan. Nah, ini dia argumen pamungkasnya. Ternyata, alam semesta ini udah melakukan eksperimen serupa selama miliaran tahun. Sinar kosmik dari luar angkasa itu terus-menerus menabrak atmosfer kita dengan energi yang jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan LHC. Kalau tabrakan semacam itu bisa bikin lubang hitam berbahaya, harusnya udah kejadian dari dulu. Bumi kita yang masih baik-baik saja ini adalah buktinya. Jadi, perjalanan kita membawa kita dari portal fiksi ilmiah ke realitas fisika yang jauh lebih mengagumkan. Kita memang nggak menemukan gerbang ke dimensi lain, tapi kita berhasil membuktikan teori Einstein dan membuka jendela baru untuk memahami gravitasi dan cara kerja galaksi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan teleskop yang makin canggih, misteri kosmik apa lagi ya yang akan kita pecahkan selanjutnya?